Oke, kita ketemu lagi bincang santai seputar lingkungan kita. Hal yang hari ini banyak diperbincangkan dimanapun, baik itu di media sosial, baik itu di dunia mata atau di dunia nyata ataupun di dunia digital ataupun sosial media, adalah perkembangan Gen Z. Ketika dulu saya memulai setelah selesai dengan pendidikannya, itu ramai bahwa kayaknya generasi milenial ini agak sulit gitu kan, mencari jati diri, menyesuaikan dengan keadaan terhadap generasi-generasi yang sebelumnya. Ternyata setelah periodenya selesai, milenial, gennya milenial sekarang, ya kita sedang berada di Gen Z, di mana ini adalah generasi yang banyak keunikannya. Sebenarnya kalau kita lebih banyak mengobrol ataupun berbincang terhadap Gen Z ini, bisa banyak yang diambil dari segi positifnya. Seperti bahwa Gen Z ini lebih cenderungnya periang gitu kan. Gen Z ini lebih ceria, menatap masa depan itu optimis aja dengan segala macam yang dia pikirkan dan yang akan dia inovasikan di kemudian hari. Itu yang harus diambil sisi positifnya dari mereka. Adapun akan menjadi sebuah kesulitan yang sangat berarti ketika Gen Z ini disamaratakan dengan generasi-generasi sebelumnya. Karena memang pasti ada sesuatu yang menurut Gen Z sendiri itu bukan dunianya gitu kan. Kalau gennya milenial kita menyamaratakan dengan gen sebelumnya, bahwa ya kita harus belajar bagaimana caranya untuk menyeimbangkan generasi milenial dengan generasi sebelumnya. Namun kalau generasi Z sendiri, bahwa itu semua tidak ada di porsi mereka. Justru mereka itu lebih ke menginginkan inovasi di zamannya mereka. Tetapi itu semua bisa berdampak positif tergantung dari apa yang akan kita bimbingkan kepada mereka. Bahwa sebenarnya gen manapun, yang paling terpenting adalah bagaimana cara, baik itu di lingkungan, baik itu keluarga, orang-orang terdekat, ataupun apapun namanya, organisasi dan lain sebagainya, itu bagaimana caranya membimbing mereka agar masih on track dalam segi apapun, baik dari segi agama, baik dari segi pengetahuan, sekolah dan lain sebagainya. Yang penting kita bimbing semua itu harus ada dari segi positif. Jangan sampai mereka justru dari inovasinya mereka, rasa keinginan tahu yang besar dari diri mereka itu justru kita biarkan liar sehingga tidak terarah. Sebenarnya kalau ngomongin serba ingin tahu, ya sebenarnya tidak mengenal generasi ya. Bahwa usianya usia remaja, usia mungkin 17 sampai 25 tahun, itu memang generasi yang mencari pengetahuan sebanyak-banyaknya, mencari kawan sebanyak-banyaknya, mencari apapun yang menurut mereka kayaknya ini perlu deh untuk dipelajari. Walaupun ada sesuatu yang harus kita mengerti juga sebagai generasi di atasnya. Apa itu? Bahwa generasi itu adalah yang dimana apa yang tidak sepemahaman dengan mereka itu akan dianggap salah bagi mereka. Pokoknya yang tidak sepaham dengan Gen Z itu rasanya salah. Apa yang menurut mereka benar, itulah yang benar. Nah, sehingga kita sebagai orang yang generasi di sebelumnya itu harus lebih mengarahkan bahwa akan ada dampaknya, baik positif ataupun negatif dari sebuah tindakan. Bahwa yang harus diingat bahwa kepada mereka adalah dimanapun kalian akan tinggal ataupun dimanapun kalian akan berkehidupan, bahwa sebab akibat itu akan berlaku. Ketika kalian menyukai suatu hal, maka dampak negatifnya A dan dampak positifnya juga B. Sehingga kita sebagai orang-orang generasi sebelumnya lebih memahamkan bahwa semua itu pasti ada dampaknya. Sehingga satu yang harus dibikin ataupun yang harus diuncapkan kepada kita semua, bahwa jangan pernah ngerasa bahwa kita itu mencintai atau menyukai seorang sebegitu besarnya. Karena kita tidak akan pernah terjadi bagaimana di kemudian hari. Bisa jadi orang ataupun benda yang kita cintai, sukai itu menjadi musuh kita. Begitupun jangan pernah membenci terhadap sesuatu orang ataupun apapun sebegitu bencinya.
Karena bisa jadi orang tersebut atau sesuatu tersebut adalah orang yang paling menolong kita di kemudian hari. Sehingga kita lebih mengajarkan kalaupun kita mencintai ataupun menyukai dengan biasa saja. Ataupun ketika kita membenci juga jangan terlalu benci, karena bisa jadi sesuatu tersebut atau orang tersebut adalah orang yang paling dekat menolong kita di kemudian hari. Terus yang berikutnya juga bahwasanya di masa depan itu ada sesuatu yang harus dikecamkan, bahwa di kemudian hari ada sesuatu yang tidak harus ataupun tidak mesti apa yang kita inginkan itu tercapai ataupun terwujud. Karena sebenarnya sejatinya kita sedang belajar bagaimana menerima suatu keadaan yang belum tentu terjadi di kemudian hari. Itu aja, terima kasih banyak, salam sehat, salam luar biasa, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggilan.